Inilah breaking news berita 1. Pemirsa, saya Doni Degeser. Dan saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar penjelasan kepada pers terkait status sejumlah orang yang tertangkap tangan diduga melakukan tindak pidana korupsi. Di antara orang itu adalah Ketua MK Akil Mukhtar. Dan sekarang kami ajak Anda untuk langsung mengikuti penjelasan dari Ketua KPK Abraham Samad. Berikut ini. Yang hadir di tempat ini dan yang terakhir Pak Warisadono, Deputi Penindakan. Baik rekan-rekan yang saya hormati, penyidik dan pimpinan KPK, disimpulkan jam 11 siang tadi tepatnya, disimpulkan bahwa telah ditemukan bukti permulaan yang cukup tentang adanya dugaan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, kasus ini ditingkatkan dari tahap penyelidikan ke penyidikan. Adapun pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah sebagai berikut. Pertama, untuk dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan Pilkada Gunung Mas yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah sebagai berikut. Pertama, AM bersama CN ditetapkan sebagai tersangka selaku penerima, yaitu diduga melanggar pasal 12C Undang-Undang TPK Junto, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, atau pasal 6 ayat 2 Junto, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Kemudian yang kedua, ditetapkan sebagai tersangka HD dan CAN selaku pemberi. Jadi ditetapkan sebagai tersangka selaku pemberi. Kemudian diduga melanggar pasal 6 ayat 1 huruf A Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Junto, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Kemudian selanjutnya, untuk dugaan tindak pidana korupsi dalam Pilkada Lebak. Adapun orang-orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah sebagai berikut. Kembali ditetapkan sebagai tersangka Saudara AM dan STA selaku penerima, diduga melanggar pasal 12C Undang-Undang TPK Junto, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, atau pasal 6 ayat 2 Junto, pasal 6 ayat 2 Junto, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Kemudian selanjutnya juga ditetapkan sebagai tersangka Saudara TCW alias W dan kawan-kawan selaku pemberi yang diduga melanggar pasal 6 ayat 1 huruf A Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Junto, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Adapun barang bukti yang akan diperlihatkan di depan kalian, silakan. Di sini berupa uang yang dimasukkan di dalam amplop coklat.
Ya, tolong Anda perlihatkan uang yang dalam kasus Pilkada Gunung Mas. Ya. Gunung Mas mana, Pak? Ini. Nggak boleh. Oke, yang lainnya lagi. Yang dalam kasus Pilkada Lebak ya. Tadi Gunung Mas ya. Ya, Gunung Mas. Yes. Oke. Selanjutnya saya ingin menjelaskan bahwa yang pertama, uang yang tadi ada di dalam amplop coklat itu sebesar 294,50 US dollar. Singapura dan 22.000 kalau kita jumlah keseluruhan ini kurang lebih 3 miliar. Ya. Kemudian alat bukti yang kedua adalah yang tadi saudara sudah saksikan, uang pecahan rupiah ya. Uang pecahan rupiah yaitu uang pecahan 100.000 dan 50.000 yang tadi Anda sudah saksikan bersama-sama dalam travel bag warna biru dengan total keseluruhan 1 miliar rupiah. Oleh karena itu, seperti tadi yang saudara saksikan, Komisi Pemberantasan Korupsi sudah menetapkan secara resmi orang-orang yang telah kita sebutkan sebagai tersangka dan berupa alat bukti yang sudah diperlihatkan ke hadapan kalian. Untuk mempersingkat waktu, Pak Johan, mungkin saya persilakan dulu Pak Patrialis, dan nanti dilanjutkan Pak Dewi. Silakan Pak Patrialis, mungkin ada yang ingin disampaikan. Ya, ditahan, karena ditanya jawab. Teman-teman yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua bagian besar yang hendak saya jelaskan. Bagian yang pertama, setelah dilakukan expose baik oleh Satgas maupun oleh pimpinan bersama pejabat struktural, maka kemudian juga sudah dilakukan penandatanganan untuk berbagai upaya paksa lainnya, baik itu yang bersifat penggeledahan, penyitaan, dan bahkan cekal untuk berbagai pihak lainnya yang tidak ditahan. Yang kedua, semua orang yang diperiksa secara intensif sejak jam 22 itu sebanyak 13 orang, tetapi yang kemudian ditetapkan oleh komisi sebanyak 6 orang. Jadi kalau tadi dibacakan oleh Pak Ketua,
itu ada Pak AM, baik di dalam kasus yang pertama maupun yang kedua itu diduga sebagai pihak yang menerima. Yang ketiga, semua pihak yang ditetapkan sebagai tersangka ditahan di dalam rutan KPK. Tadi malam setelah beberapa orang dibawa ke KPK, ada satu orang yang kira-kira jam 1 malam gitu juga dibawa, yang inisial panggilannya W. Yang keempat yang juga ingin dikemukakan adalah bahwa proses yang intensif itu dilakukan dari mulai jam 10 ditangkap, diperiksa, sampai tadi sore. Setelah ekspos selesai dan hasil pemeriksaan ini dinaikkan kepada tahap selanjutnya. Dan KPK sekarang memberikan fokus kepada apa yang sudah ditangani, tetapi terus mengembangkan berbagai kemungkinan sesuai dengan hasil proses pemeriksaan. Yang juga menarik untuk dikemukakan, KPK ingin mengucapkan, ini bagian yang kedua, terima kasih kepada masyarakat tertentu yang dalam beberapa hari sebelum operasi tangkap tangan dilakukan secara intensif memang memberikan informasi. Dan tentu saja seluruh pegawai di KPK, baik di penindakan maupun di bagian-bagian lainnya, juga terlibat secara aktif untuk membantu proses ini. Untuk itu, atas nama pimpinan KPK dan KPK sendiri, kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang sudah membantu. Yang juga penting di dalam bagian kedua ini, kami sudah berkomunikasi dengan teman-teman di Mahkamah Konstitusi. Dalam komunikasi itu kemudian itulah sebabnya Pak Patrialis Akbar sebagai salah seorang hakim konstitusi, walaupun beliau newcomer, tapi beliau kemudian yang diutus oleh pimpinan Mahkamah Konstitusi, bersama-sama KPK ingin melakukan beberapa langkah penting. Dalam diskusi tadi di ruangan Pak Ketua disepakati akan dilakukan beberapa hal. Yang pertama, kami baik KPK maupun MK ingin menggunakan kesempatan ini sebagai proses pembelajaran. Kami tidak ingin menegakkan benang basah, tapi kami ingin menjaga citra dan kewibawaan dari lembaga penegak hukum. Yang kedua, disepakati bahwa KPK akan mendapatkan akses sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan juga dengan etikat baik dari Mahkamah Konstitusi untuk membuka seluas-luasnya proses penegakan hukum. Ini harus dibaca sebagai bagian dari etikat baik dan kehendak kuat dari lembaga Mahkamah Konstitusi untuk menggunakan ini sebagai titik balik, sebagai jadi akan menggunakan ini sebagai titik balik untuk terus-menerus menjaga citra, kewibawaan dan kehormatan MK. Yang ketiga, bukan tidak mungkin nanti kami akan mendiskusikan lagi bersama Pak Patrialis upaya-upaya yang bersifat prevensi, Pak Patrialis ya, yang memungkinkan kita bisa sama-sama menjaga kehormatan baik lembaga KPK maupun lembaga MK yang memang harus menjadi garda terdepan dari pemberantasan korupsi. Terus dijaga dan bisa terus menjadi bagian penting untuk mewujudkan negara hukum yang berdaulat dan berpijak atas dasar kerakyatan. Kira-kira itu yang bisa dijelaskan.
Nanti dalam pertanyaan kalau teman-teman ingin mengetahui lebih detail rincian-rincian prosesnya, akan saya sampaikan sebagiannya yang bukan untuk kepentingan proses pemeriksaan. Kira-kira itu yang akan saya kemukakan. Kronologisnya nanti saya jelaskan kalau ada pertanyaan ya. Patrialis dulu. Patrialisnya. Patrialis aja dulu. Patrialis aja dulu. Patrialis dulu ya. Patrialis aja dulu. Terima kasih Pak Abraham sama Pak Bambang Wijayanto, Pak Wali dan Pak Johan Budi, saudara sekalian. Sebelum saya di sini, saya tadi sudah bertemu dulu dengan Pak Hamdan Zulfa sebagai wakil Ketua MK. Jadi beliau sangat padat sekali agendanya, dan saya bilang teman-teman dari KPK menunggu kita. Jadi beliau mengatakan silakan Pak Patrialis yang ke sana dan titip salam. Pada prinsipnya, dengan kasus yang sama-sama kita ketahui bersama ini, tadi malam 8 orang hakim MK langsung berkumpul sampai dini hari untuk membicarakan segala sesuatu terhadap kasus ini. Pada prinsipnya, Mahkamah Konstitusi proses hukum yang dilakukan oleh kawan-kawan dari Komisi Pemberantasan Korupsi, karena memang ini adalah bagian dari tugas KPK. Kalau tidak demikian, KPK nanti juga tidak ada pekerjaan. Jadi kita hormati kawan-kawan dari KPK untuk melakukan tindakan seperti ini, dan tentu Mahkamah Konstitusi akan membuka akses yang sebesar-besarnya, akan membantu terutama di pihak kesekjenan barangkali terhadap apapun yang dibutuhkan informasinya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Yang kedua, ini juga seperti dikatakan oleh Pak Bambang tadi, merupakan satu pembelajaran yang sangat berharga, baik itu bagi Mahkamah Konstitusi, hakim-hakim konstitusi, pegawai-pegawai Mahkamah Konstitusi, pihak-pihak yang berperkara di Mahkamah Konstitusi, dan juga tentu pelajaran bagi semua penyelenggara negara, bahwa apa yang dilakukan oleh KPK ini merupakan satu bukti bagi kita bahwa di negara kita ini ternyata penegakan hukum itu jalan, ya jalan, terutama yang ada di Komisi Pemberantasan Korupsi. Kemudian saya juga berharap Mahkamah Konstitusi sebagai suatu negara yang sangat terhormat dan merupakan bagian harapan bagi masyarakat untuk bisa menuntut keadilan, mencari keadilan di dalam proses ketatanegaraan, dalam proses demokrasi. Karena ternyata dalam proses demokrasi itu juga membutuhkan adanya lembaga yang bisa memberikan keadilan. Nah, tempatnya dalam proses ketatanegaraan dan demokrasi itu adalah Mahkamah Konstitusi. Maka kami 8 orang hakim konstitusi bersepakat tadi malam bahwa kami akan tetap berupaya menjaga integritas. Kami punya komitmen bagaimana reputasi Mahkamah Konstitusi akan tetap berada pada posisi yang terbaik sebagaimana sebelumnya. Janganlah dijadikan kejadian yang hari ini untuk menghancurkan lembaga Mahkamah Konstitusi. Karena kejadian-kejadian ini
juga tidak tertutup kemungkinan fakta menunjukkan terjadi dimanapun, di semua lembaga-lembaga penyelenggaraan negara. Bahkan di KPK pun juga kita menyaksikan ada beberapa kejadian-kejadian yang seperti itu. Oleh karena itu, kejadian dari orang per orang itu janganlah menghancurkan kelembagaan. Saya mengajak kepada masyarakat, tetaplah optimis, jangan putus asa, terus berikan kepercayaan kepada Mahkamah Konstitusi, tepat saudara-saudara sekalian menunjukkan dalam proses demokratisasi. Malam ini kami akan bertemu dengan seluruh mantan-mantan hakim Mahkamah Konstitusi untuk sharing, karena ini adalah milik kita bersama. Untuk kami nanti akan minta pendapat juga dari kawan-kawan. Dan besok akan dilaksanakan pertemuan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi untuk menindaklanjuti beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan status Pak Akil Mukhtar, apalagi sudah ditetapkan sebagai tersangka baru saja oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi proses pemberhentian itu akan dilakukan oleh Majelis Kehormatan. Saya kira yang bisa saya mudah-mudahan kami duduk bersama ini adalah menunjukkan satu komitmen bersama bagi kita bahwa di dalam hal pemberantasan korupsi kita tidak beda pandangan kita. Sekira demikian, terima kasih. Baik, teman-teman, tadi sudah disampaikan oleh Pak Spesialis, Pak Ketua, dan juga Pak Pamang mengenai kesimpulannya urusan dari operasi tangkap tangan KPK pada malam kemarin. Sekarang tanya jawab, silakan. Biar tidak kode, kita atur 3-3 ya. Ya, mulai dari sebelah kanan dulu, oke? Silakan. Ya. Suaranya yang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, nama saya Tugas Sumarman dari Kemenko. Ini saya mau tanyakan kepada pimpinan KPK ketika kasus suap di MK ini. Nah, ini seperti kita ketahui bersama, kasus-kasus korupsi itu jarang dari satu orang. Nah, KPK sendiri seperti apa selanjutnya? Apakah akan membongkar siapa-siapa pihak yang diduga berkongsi barangkali dengan Pak Akil Mukhtar di MK sendiri atau di tempat-tempat lainnya? Untuk barangkali untuk Pak Spesialis soal mengganti Pak Akil, kira-kira sejauh ini siapa yang akan bikin? Apakah akan ada sinis pelaksana tugas atau seperti apa nantinya? Bisa dijelaskan Pak. Terima kasih. Ya, silakan. Pimpinan juga kepada Pak Spesialis terkait bahwa suap terutama kepala daerah atau bupati itu sudah banyak. Mungkin saya sempat mendapat informasi sekitar 20 kabupaten kepada Pak dan semua memberikan contoh makanya SMS adanya hal-hal permintaan seperti itu. Tolong dari zamannya Pak Mahfud MD juga sudah terjadi hal seperti itu. Kira ini kalau dilakukan dalam realis dan pimpinan, terus kemudian terkait penggeledahan, informasinya beberapa jam sebelum dilakukan pengamanan terhadap TGW, itu informasinya ada 2 mobil pickup yang justru mengamankan, mengosongkan yang diduga terkait barang bukti. Dan 2 pickup itu berplat A. Apakah KPK segera menyikapi hal ini? Ini pertanyaan yang teknis mungkin, tapi minimal kita ada gambaran bahwa apakah ini bisa dikategorikan juga sebagai menghalang-halangi penyidikan atau melakukan barang bukti dan lain-lain.
Baik, terima kasih. Satu lagi, silakan. Ya, Saya sedikit baru namanya dulu. Diperkenalkan pada publik. Namanya. Pak Hakim itu untuk menerima suap dalam keputusan hasil pilkada nanti di MK itu seperti apa modusnya sampai akhirnya si pemberi suap itu mau memberikan uang kepada Pak Hakim. Kemudian kalau kepada Pak Patrialis, Pak Hakim ini mungkin punya beberapa rekan profesional yang ikut memeriksa dalam perkara lembaga. Apakah dari MK sendiri sudah memeriksa mereka? Apakah juga ikut menerima suap atau seperti apa? Ya, baik, terima kasih. Tiga dulu, silakan Pak Ketua, kemudian Pak Bambang dan Pak Patrialis nanti akan menjawab. Kan ada aturannya. Ya, teman-teman, saya ingin jelaskan sedikit masalah kronologis. Kemudian selanjutnya sebentar dilengkapi oleh Pak BB dan Pak Patrialis. Pertama kita mulai dari kasus Gunung Mas. Pada awal September 2013, KPK sudah melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi yang kemudian akan dilakukan oleh AM selaku Hakim Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan dari penyelidikan itu, maka diketahui informasi yang berkembang bahwa akan terjadi penyerahan uang di kediaman saudara AM selaku Hakim Mahkamah Konstitusi di Jalan Widya Chandra 3 menuju Jakarta Selatan. Jadi informasinya bahwa akan ada penyerahan duit ya di situ yang akan diserahkan oleh pihak-pihak yang berperkara terkait dengan sengketa pemilihan kepala daerah di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Kemudian selanjutnya tim penyelidik melakukan pemantauan di lokasi. Tepatnya sekitar pukul 22.00 pada tanggal 2 Oktober 2013. Dari pemantauan tersebut nampak sebuah kendaraan yang bisa diidentifikasi sebagai Toyota Fortuner yang mendatangi rumah atau kediaman AM selaku Hakim Mahkamah Konstitusi. Kemudian selanjutnya mobil Toyota itu diketahui kemudian dikemudikan oleh saudara yang berinisial M. M ini adalah suami dari CN. Suami dari CN. Kemudian setelah itu dari mobil itu diturunkanlah penumpang yaitu saudari ya. Karena perempuan jadi kita sebut saudari. Saudari CN. Yang kemudian kita ketahui CN ini adalah anggota DPR RI dan pada saat itu CN ditemani oleh seorang yang berinisial CNA yang diketahui selaku pengusaha di Palangkaraya. Dan selanjutnya pada saat itu saudara CN dan CNA memasuki kediaman AM selaku Hakim Mahkamah Konstitusi. Kemudian setelah berlangsung tidak beberapa lama, tim penyelidik langsung mendekati dan memasuki kediaman AM untuk melakukan penangkapan. Dan dari penangkapan itulah diperoleh tadi alat bukti yang kita sudah perlihatkan ya, uang yang dalam amplop coklat sebesar 284.50 US dolar Singapura. Kalau kita jumlah rupiahnya kurang lebih 3 miliar. Itu kronologis dari kasus yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam kasus sengketa pilkada Lebak
Tangerang. Kronologisnya bahwa pertama saudara STA yang selama ini sudah dikenal oleh saudara AM, ya, bahwa STA yang selama ini sudah dikenal oleh saudara M telah menerima uang, ya, dari saudara TCW atau alias W yang tadi Anda sudah ketahui, melalui saudara F di apartemen Aston. Kemudian uang itu dimasukkan dalam travel bag warna biru. Tadi sudah diperlihatkan dalam travel bag warna biru yang kemudian dibawa dan disimpan oleh SAT di rumah kediaman orang tua, SAT di Tebet. Kemudian selanjutnya uang tersebut akan diserahkan kepada AM. Namun sekitar pukul 15.00 saudara STA pergi ke Lebak. Dia pergi ke Lebak. Kemudian disitulah tim penyelidik mengikuti dan melakukan penangkapan di Lebak. Selanjutnya saudara SCW atau alias W dilakukan penangkapannya, menyusul di rumahnya di Jalan Denpasar 4 nomor 35 Mega Kuningan, Jakarta Selatan. Dari penangkapan ini, ya, tim penyidik mendatangi kediaman orang tua STS dan diperoleh barang bukti berupa tadi sudah diperlihatkan, ya, uang pecahan. Ada uang pecahan 100.000 dan juga ada uang pecahan 50.000 dalam travel bag warna biru dengan total nilai keseluruhan 1 miliar rupiah. Kronologis yang saya bisa sampaikan. Selanjutnya mungkin ingin dilengkapi oleh Pak BW, ada beberapa. Pemirsa, demikian tadi laporan langsung kami dari gedung KPK Jakarta, di mana saat ini sedang berlangsung konferensi pers yang disampaikan oleh Ketua KPK Abraham Samad, didampingi oleh Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto, dan juga tadi terlihat Hakim Konstitusi Patrialis Akbar. Dalam keterangan pers yang baru saja Anda saksikan, yang disiarkan langsung dari gedung KPK, disampaikan penjelasan diantaranya adalah tindak pidana korupsi yang disangkakan kepada AM dan CN sebagai tersangka sudah confirm statusnya dari sebelumnya sebagai terperiksa dalam kaitan sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas. Tersangka AM dan CN dikenai pasal 12C Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan pasal 6 ayat 2. Sementara nama lain yang juga tadi disampaikan oleh Ketua KPK Abraham Samad adalah HB dan CHN yang ditetapkan sebagai tersangka pemberi, sementara AM dan CN ditetapkan sebagai tersangka penerima. Kepada HB dan CHN selaku tersangka pemberi dikenai pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Pemirsa, dalam kesempatan press conference yang baru saja disampaikan oleh Ketua KPK Abraham Samad, juga ditunjukkan barang bukti berupa uang tunai yang diletakkan di dalam amplop coklat dengan mata uang US dollar, kemudian dolar Singapura dan juga mata uang rupiah dengan jumlah total kurang lebih 3 miliar rupiah. Ya, pemirsa, dari pantauan KPK disampaikan juga kronologis peristiwa terjadinya penangkapan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mukhtar tadi malam setelah dilakukan pemantauan sejak beberapa hari sebelumnya. Dan dari kronologis yang disampaikan oleh Ketua KPK tadi, jumlah orang atau pihak-pihak yang diperiksa adalah sebanyak 13 orang dan yang akhirnya ditetapkan sebagai tersangka sebanyak 6 orang. Ya, pemirsa, demikian garis besar yang bisa kami sampaikan terkait
konferensi pers yang baru saja disampaikan oleh Ketua KPK Abraham Samad yang juga didampingi oleh Wakil Ketua KPK Bambang Wijayanto, serta ada juga keterangan dari Hakim Konstitusi Patrialis Akbar, di mana sudah ada langkah-langkah yang disampaikan antara KPK dengan Mahkamah Konstitusi, di mana Patrialis Akbar juga mengatakan bahwa Hakim Konstitusi sudah bertekad untuk tetap menjaga keadilan dalam proses demokrasi dan masyarakat diharapkan tetap memberikan kepercayaan kepada Mahkamah Konstitusi dan tidak mencampur adukan antara kasus orang per orang yang kebetulan dialami oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Muhtar dan tidak boleh digeneralisir terhadap Hakim Konstitusi lainnya. Pemirsa, informasi lengkap seputar kasus penangkapan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Muhtar akan terus kami sampaikan dalam program kami di Berita 1. Tetap bersama kami.